Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Mari kita saat teduh sejenak. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menghampiri Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami anak-anak tebusan-Mu menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Tuhan, ampuni dan sucikanlah kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, seturut kasih setia-Mu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamanya, selamanya.
Hukum Allah terambil dari kitab Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas setiap kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang kami baca, apa yang kami dengar, sehingga kami tidak hanya menjadi pembaca, tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan Yesus, kami tolak itu semua di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam surat Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Surat Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya.
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Shalom Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan kita adalah Gereja yang menerima, Gereja yang memberi. Sekali lagi, gereja yang menerima, gereja yang memberi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kata gereja memiliki dua arti. Kata gereja memiliki arti fisik dan juga memiliki arti rohani. Di dalam arti fisik, gereja adalah sebuah bangunan di mana umat Kristen menjalankan ibadah. Sekali lagi, di dalam arti fisik, gereja adalah sebuah bangunan di mana umat Kristen menjalankan ibadah. Dan yang kedua, di dalam arti rohani, gereja adalah umat yang dipanggil oleh Tuhan. Gereja ada hanya karena Allah semata. Gereja hadir di dunia ini bukan karena kepintaran manusia, bukan karena hebat dan perkasanya manusia, tetapi semata-mata hanya karena kasih dan kuasa Allah. Allah lah yang menghimpun, mempersatukan, memelihara, menyediakan, memperlengkapi, dan membangun gerejanya. Dan kepala gereja adalah Yesus Kristus. Gereja harus menerima dan melaksanakan panggilannya, baik di dalam jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam doanya sesuai dengan teks bacaan kita pada pagi hari ini, Paulus ingin agar jemaat atau orang percaya menerima beberapa hal dari Allah. Yang pertama adalah menerima hikmat, yang kedua menerima pengetahuan mengenai maksud penebusan Allah bagi keselamatan manusia, dan mengalami kuasa Roh Kudus atau menerima kuasa Roh Kudus. Timbul pertanyaan, mengapa kita sebagai gereja, mengapa kita sebagai jemaat Tuhan harus menerima hikmat Allah, kita harus memiliki pengetahuan tentang Yesus, dan kenapa kita harus menerima kuasa dari Allah? Ada apa? Jawabannya adalah ada pergumulan di dalam gereja. Sekali lagi, ada pergumulan di dalam gereja. Ada tantangan, ada masalah di dalam gereja. Mungkin saat-saat ini gereja sibuk dengan dirinya sendiri, gereja lebih mementingkan perkembangan ke dalam, atau bisa jadi juga saat-saat ini gereja sedang berlomba-lomba untuk menjadi lebih unggul daripada gereja yang lain. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jika ini yang terjadi, bagaimana kerajaan Allah bisa dinyatakan? Bagaimana gereja bisa berbagi? Bagaimana gereja bisa memberi? Padahal Allah menghendaki agar umatnya menjadi satu di dalam Dia untuk kemuliaan namanya. Di dalam doanya, Paulus juga memohon agar mata hati kita menjadi terang, menjadi terbuka, dan kembali menyadari siapa kita, bagaimana kita dijadikan, dan sebenarnya untuk apa kita dijadikan. Doa Paulus benar-benar mengandung harapan terhadap gereja Tuhan, bukan hanya pada masa lalu, melainkan gereja pada masa kini. Bagaimana gereja harus kembali mengingat hakikatnya sebagai gereja Tuhan untuk menjadi berkat
dan menjadi saksi untuk banyak orang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, yang diharapkan adalah setelah gereja, bahkan umat Tuhan menerima kasih, menerima kuasa dari Allah, kita sebagai gereja harus keluar untuk memberi, untuk berbagi, dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya, sebagai gereja, kita tidak boleh hanya asik dengan diri kita sendiri, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan sekitar di mana kita berada. Ada banyak hal yang memerlukan pertolongan gereja, masih banyak yang membutuhkan rangkulan, masih banyak yang membutuhkan kepekaan gereja. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, bahkan gereja, kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia, memperoleh kemenangan atas dosa, bersaksi mengenai Kristus dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus, agar apa yang sudah kita terima dari Allah, boleh kita bagikan bagi orang yang belum percaya, bahkan belum mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus kembali mengingat bahwa sebelum kita keluar, sebelum kita pergi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang belum percaya kepada Yesus, kita harus memperkuat pertahanan kita terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta kita keluar sedangkan di dalam hancur. Oleh karena itu, kita harus kuatkan dulu persatuan kita, iman kita dari dalam, dan kita berdoa, meminta tuntunan kuasa dari Tuhan supaya kita bisa memberi. Memberi bukan hanya materi, bukan hanya uang, tetapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan kita pada pagi hari ini? Yang menjadi poin terpenting di dalam renungan kita pada pagi hari ini adalah apa yang dilakukan oleh Paulus. Tidak ada hal lain yang bisa Paulus lakukan, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan sebagai gereja, sebagai jemaat, bahkan sebagai orang percaya, selain merendahkan diri kita di hadapan Tuhan melalui doa. Doa 3 huruf, tetapi memiliki kuasa yang besar, asalkan kita dengan sungguh-sungguh, dengan yakin berseru dan berdoa kepada Tuhan. Paulus dengan begitu merendahkan dirinya kepada Allah, ia datang mendoakan gereja Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, ada jalan yang Tuhan berikan. Kuasa Yesus akan ia nyatakan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kita mampu menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita tidak harus melakukan sesuatu yang fantastis, yang besar untuk memperlihatkan kasih dan kuasa Tuhan, tetapi melalui hal kecil, bahkan melalui cara kita berpikir, kita bisa menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita kembali ke judul renungan kita pada pagi hari ini. Kita adalah orang percaya, gereja yang sudah menerima kasih kuasa dari Allah. Dan kita juga harus menjadi gereja, bahkan orang percaya yang memberi. Sekali lagi, memberi bukan berbicara soal materi, bukan berbicara soal dunia, tetapi bagaimana kita bisa berdampak kepada orang lain, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana kehadiran kita bisa membuat orang sukacita dan damai sejahtera. Jangan lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermalukan, tetapi lewat kehidupan kita nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang, tetapi mari kita berdoa dan berusaha di dalam nama Yesus untuk menjadi batu penjuru bagi orang. Biarlah nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan lewat kehidupan kita, sehingga sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita mampu
berdiri di atas batu yang teguh di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya, kita menjadi gereja yang menerima dan memberi. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Dengarlah firman Tuhan. Marilah kita memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat dan juga doa persembahan. Dan mari kita menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah sang pemilik kehidupan kami. Kami mengaku bahwa Engkau sungguh besar di dalam kehidupan kami.
Kami tidak punya apa-apa, kami tidak memiliki kekuatan, kemampuan apapun, sekecil apapun itu Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi kami menyadari dan kami mengimani, itu semua hanya karena kasih dan kuasa yang Tuhan boleh berikan kepada kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu sudah bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami mau benar-benar datang kepada Tuhan melalui doa. Biarlah kami anak-anak-Mu senantiasa dimampukan untuk mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan Yesus, walaupun kami memiliki masalah, pergumulan, bahkan tantangan, kami tetap merasa sukacita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ajarlah supaya kami menjadi gereja yang menerima dan memberi. Ajarlah supaya kami mampu menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami menjadi surat-surat Kristus yang kelihatan di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba sudah selesai berbicara ya Tuhan, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kami kemampuan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, bahkan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa yang baik, pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami, pergumulan kami kepadamu. Namun sebelumnya ya Tuhan Yesus, kami mohon, ampunkanlah segenap salah dan dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu, lewat perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami yang sia-sia. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk menaikkan segala doa kami kepadamu. Bapa yang baik, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat Villa Mutiara di tempat ini. Tuhan Yesus, jemaat ini boleh hadir di tengah-tengah Villa Mutiara, itu bukan karena kuat dan gagahnya kami. Itu bukan karena manusia, tetapi itu semata-mata hanya karena kasih karunia dan anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kami sebagai umat yang percaya kepadamu, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa di dalam sorga, Engkau memberkati jemaat Villa Mutiara. Dengan segala pergumulan yang kami hadapi silih berganti, kami tahu Tuhan Yesus bahwa akan ada tantangan yang akan kami hadapi untuk menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Yesus, tetapi kami juga percaya bahwa kuasa Yesus lebih besar dari setiap pergumulan yang jemaat kami hadapi. Bapa yang baik, Engkau memberkati penatua, diaken, berikanlah kepada mereka sehati, seia, sekata di dalam pelayanan, tugas, tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Biarlah mereka boleh bergandengan tangan untuk bagaimana Tuhan jemaat Villa Mutiara boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Mereka boleh bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi pengurus organisasi intragerejawi di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati mereka sehingga pengurus mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka boleh merangkul orang-orang untuk datang bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk beberapa program kerja kami di dalam jemaat Villa Mutiara. Kami berdoa ya Tuhan, sehingga apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah kami susun bersama-sama, Tuhan boleh berikan kepada kami hikmat dan kekuatan, sehingga kami mampu merealisasikan apa yang sudah kami susun bersama. Dan lewat program kerja yang kami rencanakan dan yang kami jalankan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi persiapan kami di dalam menyambut perayaan Natal Yesus. Biarlah kiranya ya Tuhan Yesus, tim kerja ataupun panitia yang bergerak yang akan melakukan banyak hal, biarlah Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan, sehingga di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, itu dilakukan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus secara khusus bagi pembenahan di sekret ya Tuhan.
Tuhan Yesus Engkau memberkati apapun yang kami lakukan, sehingga Tuhan Yesus ketika semuanya boleh selesai, kami boleh kembali di tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh melaksanakan seluruh kegiatan kami di sekret untuk memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan pengasihan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan anggota jemaat ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Bagi bapak-bapak di dalam kehidupan keluarga mereka, Tuhan Yesus memberkati. Bagi ibu-ibu, Tuhan juga Engkau berikan kepada mereka kekuatan, kemampuan, sehingga mereka boleh menjadi anak Tuhan yang benar-benar mempermuliakan nama-Mu. Sebagai istri, sebagai mama, Tuhan Engkau memberkati. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus bagi anak-anak di dalam jemaat, mulai dari yang masih kecil sampai yang sudah dewasa, Tuhan Engkau memberkati, sehingga lewat keluarga-keluarga Kristen di Villa Mutiara, orang lain boleh mengenal dan percaya bahwa benar, Yesus Engkau adalah Tuhan, Yesus Engkau adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keutuhan jemaat Oikumene Villa Mutiara di tempat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami selalu beriman bahwa Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi rencana RTMS ketiga ya Tuhan, yang akan dilaksanakan di Kertago pada tanggal 24 sampai 26 November. Tuhan memberkati rencana ini, sehingga segala sesuatu yang diperbincangkan, segala sesuatu yang diskusikan dan diputuskan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemajuan gereja Kristen di Sulawesi Selatan, sehingga lewat GKSS nama-Mu semakin dipuji ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah sekalipun. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada mereka hati seorang hamba, Engkau memberikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, kearifan, sehingga pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan mampu menemukan jalan keluar, solusi-solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan pergumulan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi yang kami alami Tuhan Yesus beberapa bulan terakhir ini di tengah-tengah bangsa dan negara kami, yaitu COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau lindungi kami, Engkau pagari kami, Engkau bentengi kami Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak-Mu tetap sigap ya Tuhan. Kami menjaga kesehatan, kami menjaga kebersihan, supaya kami boleh terlindung dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, kami juga tetap percaya, kami tetap beriman kepada Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan Yesus, supaya kami benar-benar mampu melakukan apa yang sesuai dengan Tuhan Yesus kehendaki. Oleh karena itu ya Tuhan, jauhkanlah kami daripada COVID-19 atau virus corona ya ini ya Tuhan, sehingga kami semua boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi kota Makassar di mana kami tinggal. Tuhan Engkau memberkati kota ini, Engkau berikan keamanan, Tuhan berikan kedamaian, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian kami, sehingga benar dan sungguh Tuhan Yesus, lewat kami orang-orang yang percaya kepadamu, walaupun kami minoritas, walaupun kami sedikit Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan berlaku bagi kota kami, bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampunkanlah segenap salah dan dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Lalu biarlah Engkau mau ya Tuhan mendengar, menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, sesaat yang lalu kami juga telah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Biarlah apa yang sudah kami beri, boleh Tuhan berkati, sehingga persembahan yang sudah kami kumpulkan boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Villa Mutiara di tempat ini, dan dimanapun Tuhan menghendaki untuk kami melakukan pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan.
dan yang masih ada pada kami, ya Tuhan, berikanlah kami hikmat, sehingga kami mampu mengelola keuangan kami dengan baik, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi orang lain, kami bisa menjadi berkat dan kami bisa memberi pinjaman, kami tidak meminjam, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah ungkapan syukur kami, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.